Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Teman-teman, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan, ternyata perjuangan belum selesai. Peperangan demi peperangan melawan tentara sekutu masih saja berkecamuk di mana-mana. Puncaknya adalah pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga tentara Belanda kembali masuk dengan membonceng pasukan sekutu. Mereka ingin kembali menjajah Indonesia, sampai kemudian terjadi agresi Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Mengingat akan adanya ancaman terhadap kemerdekaan yang telah diperoleh, Jenderal Sudirman mendatangi istana mengingatkan kepada Presiden Soekarno akan bahaya yang akan terjadi. Selamat datang, Dimas. Dimas, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Baik, Bapak Presiden, saya datang ke sini untuk menunggu perintah Bapak Presiden. Dimas, sekarang lebih baik kamu pulang. Kamu sedang sakit, beristirahatlah. Sebentar lagi saya akan melakukan sidang kabinet. Saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan. Baik, tapi saya akan menunggu di sini, menunggu hasil sidang kabinet. Bagaimana Bapak Presiden? Hasil sidang kabinet memutuskan dalam kondisi darurat, Syafruddin Prawira Negara akan ditunjuk sebagai penanggung jawab pemerintahan darurat dan ibu kota akan dipindahkan ke Sumatera. Dimas di sini saja, jangan khawatir. Tidak bisa. Saya ini tentara. Saya harap Bapak Presiden bisa ikut bergerilya. Bapak harus keluar dari kota ini karena keselamatan Bapak sedang terancam. Dimas, demi negara, Soekarno tidak pernah takut dengan penjajah. Baiklah, kalau begitu Bapak Presiden, izinkan saya memimpin perang gerilya ini. Baiklah Dimas, jadikan perang gerilya ini menjadi perang gerilya semesta. Siap, merdeka! Merdeka! Bersama pasukan sekutu dan Inggris, Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Dari peristiwa itu, Belanda berhasil menangkap para pemimpin bangsa waktu itu, Soekarno, Hatta, Sultan Syaril, Haji Agus Salim, dan beberapa tokoh Indonesia lainnya. Mereka diasingkan ke Sumatera dan Pulau Bangka. Tetapi teman-teman, hebatnya strategi para pemimpin kita waktu itu. Sebelum Jogja diserang dan dilumpuhkan dan para pemimpin ditangkap, mereka telah merencanakan pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Maka, pada tanggal 22 Desember 1948, untuk sementara, pusat pemerintahan Indonesia dialihkan ke Bukit Tinggi dan menunjuk Syafruddin Prawira Negara sebagai kepala pemerintahan darurat saat itu. Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Ini artinya, meskipun Soekarno-Hatta sudah tertangkap, namun pemerintahan Republik Indonesia tetap ada. Teman-teman, di sisi lain, Jenderal Sudirman yang telah dilantik oleh Soekarno menjadi panglima tertinggi pada tanggal 12 November 1945
memilih strategi perang gerilya untuk melawan Belanda dan sekutu dalam agresi kedua. Mengingat pasukan sekutu lebih kuat dan memiliki persenjataan yang lengkap, maka strategi perang gerilya ini terbukti cukup ampuh dan membuat musuh kalang kabut. Inilah sebabnya kenapa Jenderal Sudirman dan pasukannya kemudian dicari dan diburu oleh Belanda sampai masuk ke hutan belantara. Aku yang memerankan tokoh Sudirman sangat merasakan betapa gigihnya perjuangan beliau. Jenderal Sudirman terus membakar semangat pasukannya agar tidak mudah menyerah, meskipun dia sendiri juga dalam kondisi sakit paru-paru yang sangat parah. Dari kejauhan, suara tembakan pecah. Terdengar dentuman peluru bersahut-sahutan. Rakyat ketakutan dan mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Mereka dikawal oleh beberapa orang yang ditugaskan oleh Jenderal Sudirman. Sementara pasukan yang lain ikut bergerilya bersama Jenderal Sudirman. Dalam kondisi sakit, Sudirman dipapah untuk terus melanjutkan perjalanan, masuk hutan, keluar hutan. Keadaan Jenderal Sudirman yang sedang sakit justru membuat semangat juang para pasukannya semakin berkobar. Mereka terus berjuang tanpa kenal lelah. Namun, Belanda terus saja memburu Jenderal Sudirman dan pasukannya. Sampai pada suatu ketika, Komandan Belanda memerintahkan untuk menyerang kota Kediri, karena mereka beranggapan Kediri termasuk rute yang dilalui Sudirman dalam perang gerilya. Maka, baku tembak pun tak dapat dihindarkan, dan korban pun berjatuhan antara kedua belah pihak. Sementara itu, Jenderal Sudirman dan pasukannya terus melanjutkan gerilyanya. Mengingat kondisi Jenderal Sudirman yang tidak memungkinkan untuk terus berjalan, maka Jenderal Sudirman dibawa dengan menggunakan tandu oleh pasukannya. Teman-teman, kalian tahu nggak, saat aku berakting memerankan tokoh Sudirman yang sedang sakit dan duduk di atas tandu, di sini aku sangat merasakan betapa beratnya perjuangan yang dilakukan Jenderal Sudirman dan pasukannya dalam mempertahankan kemerdekaan. Tentara Belanda masih tetap memburu Jenderal Sudirman dan pasukannya, bahkan sampai masuk ke kampung-kampung. Mereka menggeledah rumah-rumah penduduk. Beberapa penduduk diinterogasi dan disiksa oleh Belanda. Karena kemarahan Belanda, di antara penduduk yang tidak berdosa, ada yang ditembak dengan kejam. Ayo, cepat! Ayo, cepat! Kalian bersekongkol sama Sudirman ya? Tak buat. Kalian bohong! Kamu orang pasti ada tahu Sudirman? Tak buat. Ah, kurang ajar! Tuan, ampuni kami Tuan. Kami tidak tahu Sudirman Tuan. Ah, bohong kamu! Sekarang kalian pergi dari sini, tak saya tembak kalian! Cepat! Cepat! Suatu ketika, Jenderal Sudirman dan pasukannya berada dalam situasi terdesak. Lalu mereka menyamar menjadi penduduk desa yang sedang melakukan pengajian. Saat itu,
seorang pengkhianat memberitahukan kepada Belanda bahwa yang memimpin pengajian itu adalah Sudirman yang sedang menyamar. Diam semua! Jangan ada yang bergerak! Apakah kalian ada milik Sudirman? Tidak, Tuan. Tuan, ini Sudirman Tuan. Ini benar Sudirman Tuan. Apa? Ini Kiai, ini Ustaz. Kamu bohong. Benar Tuan, ini Sudirman Tuan. Kamu bohong. Ayo pasukan, kita cari Sudirman. Baiklah pasukanku, kali ini kita diselamatkan oleh Allah dengan zikir dan doa. Marilah kita melanjutkan perjuangan gerilya ini. Merdeka! 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 Perjalanan perang gerilya yang dilakukan Jenderal Sudirman dan pasukannya berlangsung sudah cukup lama. Mereka masuk hutan, naik bukit, turun lembah, dan sesekali keluar melakukan penyerangan terhadap Belanda, lalu kembali menghilang ke hutan. Tentara Belanda pun pantang surut dan terus memburu Jenderal Sudirman dan pasukannya. Belanda semakin penasaran menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. Sementara di situasi lain, para pengungsi pun terus mencari tempat persembunyian yang aman. Mereka sangat ketakutan dan terus berjalan meninggalkan kampung halamannya yang telah diluluhlantahkan oleh Belanda. Pengawalan terus dilakukan oleh beberapa orang pejuang yang ditugaskan Jenderal Sudirman. Dalam perjalanan selanjutnya, Sudirman dan pasukannya kembali menembus hutan dan menaiki bukit yang terjal. Kadang mereka menahan lapar yang bersangatan karena kehabisan bekal. Mereka memakan apapun yang ada di hutan untuk bertahan. Namun Jenderal Sudirman dan pasukannya tidak akan menyerah demi perjuangan melawan penjajah. Taktik gerilya ini sangat menghantui bagi tentara Belanda, sehingga di saat mereka panik, mereka melakukan penyerangan secara membabi buta. Karena pasukan Sudirman muncul secara tiba-tiba dan mengejutkan. Namun, Belanda tetap melanjutkan misinya mengejar dan memburu Sudirman. Mereka makin penasaran karena belum bisa menangkap Sudirman. Tentara Belanda sepertinya juga sudah kehilangan kesabaran. Dalam perjalanan, mereka pun sampai di sebuah sungai yang cukup deras. Tentara Belanda yang bermaksud untuk istirahat sejenak, tiba-tiba pasukan Sudirman muncul dan menyerang tentara Belanda. Maka terjadilah pertempuran yang sengit di sungai tersebut. Beberapa saat terjadi baku tembak, sampai akhirnya pasukan Sudirman kembali berhasil meloloskan diri. Hal ini cukup membuat Belanda kesal dan kewalahan, karena kemunculan pejuang secara tiba-tiba dan kemudian menghilang juga secara tiba-tiba masuk kembali ke hutan. Para pengungsi yang juga melewati sungai tersebut berlarian menyelamatkan diri. Mereka terus bergegas menyusuri rute jalan yang sulit, menjauh dari situasi perang agar bisa menyelamatkan diri. Ketika suasana perang, bukan cuma tentara yang susah, rakyat juga ikut menderita. Para orang tua dan anak-anak berjalan melewati hutan membawa barang seadanya. Bahkan ada yang menggendong bayi, membawa karung berisi pakaian dan bekal secukupnya. Pasukan pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman terus memantau keadaan. Sesekali mereka keluar untuk melakukan perlawanan secara tiba-tiba dan kembali masuk ke hutan. Namun, meskipun merasakan kepanikan dan was-was, Belanda terus mengejar pasukan Sudirman. Hingga suatu ketika, kedua pasukan bertemu di sebuah jembatan, dan di sana kembali terjadi pertempuran yang sengit. Korban pun berjatuhan, baik dari pasukan pejuang maupun dari tentara Belanda. Tetapi, memang begitulah konsekuensi dari sebuah perjuangan. Harus ada pengorbanan, darah, air mata, harta benda, bahkan nyawa sekalipun menjadi sesuatu yang dipertaruhkan demi Ibu Pertiwi. Ini adalah pengorbanan yang tidak sia-sia dalam mempertahankan kemerdekaan.
teman-teman. Akhirnya, setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil memasuki kota Jogja. Banyak teman seperjuangan yang gugur, tapi rakyat Jogja menyambut para pejuang dengan senyum, haru, dan bangga. Mereka bersorak-sorai dan bergembira sambil meneriakkan "Merdeka!". Perjuangan itu berat, teman-teman, tapi para pejuang kita tidak pernah berputus asa. Sampai akhirnya Belanda diusir dari tanah air. Banyak yang gugur sebagai pahlawan, tapi berkat mereka, Indonesia tetap merdeka. Dan kita bisa hidup bebas dan damai seperti sekarang.